Desa Mengening baru dirintis sebagai desa wisata dan masih belum menikmati apa itu sebenarnya di Bali dikenal dengan wisata, tapi kami masih belum menikmati itu. Selain itu juga di Desa Mengening adanya putus sekolah itu karena minat anak-anak sangat tinggi, tapi faktor orang tua, kemudian kurangnya informasi itu juga menjadi alasan. Untuk bersekolah itu saya keinginannya sangat besar, mungkin halangannya itu dari jarak untuk ke sekolah dari Desa Mengening ini lumayan agak jauh. Kadang-kadang juga faktor ekonomi bisa naik turun untuk saya bersekolah. Ya, namanya juga desa yang jauh dari perkotaan. Di sini juga di Desa Mengening ini karena kami juga penduduknya kecil, jadinya sekolah yang ada itu cuma satu gitu. Makanya penting adanya kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah gitu. Nama saya Komang Redia Merliana, sekarang masih berusia 14 tahun, berasal dari Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, bersekolah di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, sekarang masih kelas 9. Pendidikan itu sangat-sangat penting bagi saya untuk mencapai cita-cita, kesuksesan, dan bisa membahagiakan orang tua dan diri saya sendiri dengan cara saya bisa belajar lebih giat dan penuh semangat untuk mencapainya. Bali itu memang terkenal dengan pariwisata yang sangat menarik bagi semua orang. Namun di sisi lain masih ada orang-orang yang mungkin masih buta huruf. Seperti di sini ada yang masih kelas 5 SD masih buta huruf. Mungkin orang tuanya belum terlalu mengerti bagaimana pentingnya pendidikan untuk bagi anak-anaknya zaman sekarang. Belum bisa support system yang lebih baik. Desa Mengening ini merupakan desa pemekaran. Dulunya merupakan dusun Tegal namanya, Desa Tajun. Kemudian tertanggal tahun 2005 kurang lebih itu baru menjadi desa. Dan mayoritas di sini masyarakatnya adalah petani cengkeh. Hanya saja bukan pemilik kebun cengkeh, penggarap cengkeh. Banyak sekali potensi terutama anak-anak. Hanya saja di Desa Mengening tidak semua anak-anak bisa mengenyam pendidikan. Walaupun Desa Mengening itu dikenal dengan desa cengkeh, tidak meratanya pendidikan akibat penduduk di sini atau masyarakat di sini hanya penggarap, bukan pemilik kebun cengkeh. Jadi sumber mata pencahariannya hanya sebagai penggarap dan juga buruh serabutan seperti itu. Di Desa Mengening untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, misalnya untuk sarjananya masih sangat sedikit. Kebanyakan ada beberapa di tahun sekitar 2016-2015 ada yang tamat SD tidak bisa melanjutkan. Kemudian yang S1 itu hanya bisa terhitung oleh jari kayak gitu ya. Dan untuk anak-anak di seputaran misalnya di sini dari TK sampai SMA itu masih ada yang putus sekolah.
Project Youth Bali ini didirikan di tahun 2016, tapi masih dalam bentuk komunitas. Kemudian ketika saya sudah selesai melaksanakan S3 di Malang, itu kita jadikan yayasan. Kenapa? Karena saya ingin melahirkan generasi seperti saya, the next saya seperti itu. Ketika kita berpendidikan tinggi tetapi tidak bisa mengimplementasikan ilmu itu atau berdampak bagi lingkungan sekitar, bagi saya itu bullshit. Jadi ketika kita itu berpendidikan tinggi bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Itulah kenapa saya balik pulang kampung lagi, karena Yayasan Project Youth Bali ini adalah perjalanan hati. Ibaratnya kita tidak harus menunggu kaya untuk membantu orang, karena membantu orang itu tidak hanya dengan materi, pikiran dan tenaga juga dibutuhkan. Kemudian Yayasan Project Youth Bali ini nantinya akan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Jadi mereka datang ke Taman Pintar itu setiap hari Minggu, itu pembelajarannya ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Sebelum mereka belajar, mereka membawa sampah, kita timbang. Berapa kilo mereka membawa sampah itu ditabung. Jadi dari dia untuk dia juga. Oke, masih ingat? Masih. Nah, satu aja deh dulu. Memang untuk kegiatan Taman Pintar ini tidak istilahnya memungut dalam bentuk materi, karena kita dalam operasionalnya itu sudah ada beberapa bantuan dari komunitas, dari CSR atau dari pemerintah. Ketika sampah ini dikatakan bahwa berbicara sampah adalah jorok dan sebagainya, tetapi anak-anak di Yayasan Project Youth Bali malah berbondong-bondong membawa sampah dan mendapatkan pembelajaran. Om Swastiastu anak-anak nggih. Ngiring mangkin melajah nulis aksara Bali nggih. Iki nggih. Tepat banget menurut saya. Jadi banyak mungkin siswa yang tidak bisa dalam publik bahasa Inggris, bahasa Balinya kurang, itu diajarin dari sini. Jadi di sekolah mungkin cuman materi-materi saja, namun di sini langsung ke praktek, itu sangat membantu saya banget. Untuk anak-anak lainnya juga. Yang dulunya saya belum bisa tampil di depan, sekarang bisa tampil, terus tuh mungkin kalau tampil itu lebih grogi, sekarang karena banyaknya kegiatan saya bisa ikuti, bisa tampil lebih maksimal dan gak ada kata grogi lagi karena sudah terbiasa. Jadi di sini juga kami belajar hal-hal yang positif, seperti kita berbicara dengan yang sopan, nggak berkata kasar, dan bisa perilaku kita lebih sopan kepada orang lain. Kita memang tahu bahwa Bali itu memang terkenal di mancanegara sebagai destinasi wisata yang mungkin sangat terfavorit seperti itu. Tetapi kita lihat kalangan siapa saja bisa menikmati itu. Karena pada dasarnya penduduk seluruh Bali itu pasti mayoritas adalah seorang petani. Dan pariwisata adalah bonus demografi yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi pada dasarnya penduduk di Bali itu memang seorang petani, dan terutama di Desa Mengening itu kita selain dilihat dari wisatanya, kita juga lihat mindset dari orang tua. Mindset orang tua, karena di Desa Mengening itu jauh dari perkotaan, dan mindset orang tua di sini masih mungkin bisa dikatakan primitif, apalagi seorang perempuan, untuk apa menyekolahkan anak-anak perempuan atau juga nanti akan diambil orang, itu masih mindset itu masih ada. Sehingga untuk masyarakat terutama kaum perempuan yang mengenyam pendidikan masih sedikit dibatasi seperti itu. Tetapi adanya kami di Yayasan Project Youth Bali memberikan angin segar bagi kaum perempuan, karena saya sendiri pendidikannya sampai S3 kaum perempuan, dan saya ingin juga yang lainnya juga mendapatkan pendidikan yang layak juga. Untuk pariwisata sebenarnya ini pemerataan.
Jadi pemerataan dalam artian begini, yang bisa menikmati pariwisata itu pasti di perkotaan, tidak merata di pedesaan. Mungkin ada beberapa desa yang sudah menikmati pariwisata dan ada juga bahkan wisata asing datang ke desa itu, tetapi tidak merata, tidak semua desa. Kalau kita katakan ini kesenjangan, iya juga karena pada dasarnya tidak meratanya semua kecipratan ibaratnya manfaat dari pariwisata seperti itu. Jangan terus di Bali Selatan dong, di Badung, Denpasar aja. Ayolah ke Bali Utara seperti itu. Dan itulah pemerataan sebenarnya ini. Pelan tapi pasti semuanya akan menikmati kayak gitu. Mestinya kalau kita melihat dari terkenalnya Bali di bidang pariwisata, kami pun berharap di pedesaan ini tidak ada lagi yang namanya anak sampai putus sekolah kan seperti itu ya. Kita nggak tahu di mananya yang salah. Yang jelas kami di desa sudah barang tentu kita punya tujuan yang jelas untuk membuat masyarakat kami yang memang memerlukan bantuan, yaitu yang layak mendapatkan bantuan, yaitu yang kami usulkan. Jadi melihat daripada fenomena ini ya tidak hanya di desa saja yang harusnya mesti disalahkan terkait dengan hal itu, terkait dengan bagaimana kami mengajukan data itu, tapi di semua lini baik kabupaten maupun di provinsi itu juga harus diperbaiki. Kita di desa yang tahu kenyataannya seperti apa. Jadi apa yang memang kita lihat, apa yang memang kita dengar dari masyarakat, apa yang memang kita rasakan di sini, yaitu yang kita sampaikan. Potensi apapun yang kita miliki kalau tanpa adanya SDM yang memadai itu saya rasa kita nanti ke depan tidak akan bisa bersaing. Terutama kita yang di pedesaan ini. Jadi makanya melalui Bu Ane yang membentuk yayasan ini saya rasa pengetahuan anak-anak sekarang udah mulai luas kan. Udah mulai luas, tadinya tentu mereka nanti akan berpikir terbuka apa yang harus kita kerjakan ke depan agar kita tidak ketinggalan. Apa kita hanya setelah sekolah, tamat sekolah, kita hanya sebagai petani cengkeh, memetik cengkeh? Kan seperti itu selama ini dari tahun ke tahun dari zaman dulu. Jadi itulah, saya yakin ke depan melalui potensi yang ada, tapi didukung oleh SDM, sudah barang tentu Desa Mengening nanti akan bisa bersaing dengan desa-desa yang sudah maju gitu. Ya karena untuk ibaratnya nanti kita siap menerima wisatawan asing atau terjun dalam pariwisata, kita harus menyiapkan sumber daya manusianya. Siap nggak sumber daya manusianya? Karena ketika kita berbicara pariwisata tidak hanya destinasi, tapi bagaimana SDM itu dibentuk agar karakter kita sebagai warga Bali itu memang tidak hanya dikenal di mancanegara, tetapi memang inilah warga Bali yang sesungguhnya seperti itu. Jadi SDM itu memang harus dipersiapkan sedini mungkin, dan itu juga lewat pendidikan seperti itu. Menurut saya, anak-anak di desa juga mempunyai kesempatan yang sama dengan anak kota. Yang penting dengan belajar dengan giat, penuh semangat, juga bisa menyaingi anak kota nanti.
Jadi apabila ada tantangan atau peluang kerja yang misalnya datang ke Desa Mengening ini, saya sudah siap karena saya sudah mempersiapkan dari Yayasan Proyek Joti Bali ini. Anak-anak ya, ini untuk khusus untuk anak-anak yang laki-laki kita belajar buat makat kayak gini ya. Itu bahan-bahannya sudah ada kan? Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya sama ibu ya. Terus untuk yang putri kita belajar buat lipat sama canang sari seperti ini. Bisa. Terus ada juga yang namanya lipat. Di sini ada lipat bekel namanya. Kayak gini ya, kita sama-sama belajar. Jadi kegiatan Yayasan Proyek Joti Bali ini tidak hanya mengasah kognitifnya, tetapi karakter pembentukan karakternya juga mulai dari kecintaannya terhadap lingkungan, seni budaya, kemudian yang lainnya. Hal ini juga perlu karena kalau di sekolah dicekoki dengan kognitif terus dengan teori itu akan membosankan. Tapi di Taman Pintar kita kemas pembelajarannya sangat menyenangkan. Kita imbangi antara belajar dan bermain, tetapi bermainnya dalam konteks itu adalah pengetahuan bagi mereka. Selain itu juga kita juga mengarahkan mereka sedini mungkin untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu sangat penting juga. Kita ketahui bahwa sampah itu adalah menjadi momok permasalahan mendunia. Dan saya ingin bagaimana pengelolaan sampah itu berbasis sumber. Walaupun dari lingkungan masyarakat, dari ibu rumah tangga, tetapi generasi muda juga harus peduli sejak dini. Itulah kenapa di Yayasan Proyek Joti Bali juga ada kegiatan Go Green and Clean. Di mana kegiatan ini adalah pilah olah kelola sampah menjadi barang bermanfaat. Bagaimana polusi menjadi solusi seperti itu. Dia dari ujung sini tadi ini nggak boleh, dia dari ujung ini caranya nih dan buahnya ikut ayo bikin Saya sangat bangga sekali karena harapan kami ke depan tentunya melalui anak-anak inilah nantinya Desa Mengening ke depan ini akan semakin bisa berkembang, semakin maju, tentunya semakin bisa dikenal. Walaupun kita ini masih desa yang muda gitu. Jadi ke depan ini melalui pendidikan baik di akademik ataupun pendidikan karakter ini dengan lingkungan yang bersih tentunya nanti ke depan Desa Mengening bisa semakin dilihat oleh banyak-banyak desa-desa yang lain tentunya. Dengan percaya diri saya sebutkan bahwa Desa Mengening ke depannya akan melek pendidikan dan saya harapkan 100% masyarakat Desa Mengening ini mendapatkan pemerataan pendidikan. Karena adanya kami membuat beberapa gebrakan, membuat perubahan mulai dari mindset, kemudian informasi sudah mulai sekarang di masyarakat. Dan masyarakat juga sudah menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting bagi anak-anaknya seperti itu.
menjalankan pendidikan ini dengan baik, mungkin itu bisa menghantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Dengan cara kita belajar di YPJB ini, jadi jika ada kesempatan seperti pembelajaran di Yayasan Project Joti Bali ini, kita ikuti saja dengan baik untuk mencapai kesuksesan nanti. Nantinya harapan kami juga yayasan ini jangan sampai menyerah gitu. Jangan sampai menyerah, terus maju sehingga apa yang menjadi tujuan, moto dan maksud daripada berdirinya yayasan ini bisa membantu tidak hanya di Desa Mengening, tapi di desa-desa lain sehingga anak-anak di pedesaan tentunya nanti bisa menikmati apa yang tidak mereka dapatkan di desa itu. Jadi ketinggalan mungkin di kota seperti ini, jadi di desa ya melalui pengajar-pengajar yang didatangkan ini yang banyak mendapat pengalaman sehingga kita bisa lebih maju nantinya ke depan. Pendidikan di Bali, khususnya di Desa Mengening, haruslah merata. Selain itu juga, kalau kita berpendidikan tinggi, jangan hanya memperkaya diri sendiri. Wujudkanlah mimpi kalian dengan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan muluk-muluk bagi bangsa dan negara, tentukan jati diri dan wujudkan mimpi terutama di lingkungan pedesaan. Kita mulai dari desa dulu, baru ke kota. Karena kita ketahui bahwa desa adalah pembangunan, kemudian kota adalah perubahan seperti itu.